Di mana kehidupan di sorga itu seperti rumah bordil. Sehingga orang-orang ini senang. Bahwa di dunia dia setengah mati masuk rumah bordil. Dia harus mencari uang setengah mati. Pergi ke rumah bordil bayar. Sementara mereka dijanjikan di sana gratis. Oke, anak mata, silakan. Apa yang mau kau sampaikan? Sehat kau ya? Sehat bang, sehat bang. Oke, mantap. Gimana Maksudku, keadaan? Ya, keadaan baik-baik saja bang, baik-baik saja. Maksudku judul itunya bang, menakar Tuhan. Nggak ada lagi judul yang lebih, yang lebih. Masa pakai takar? Masa pakai mengukur? Itu maksudnya bang. Menakar. Jadi begini. Tuhan itu ternyata bisa ditakar. Yang membuat bisa menakar itu adalah pengikutnya. Contoh, ketika orang mengatakan Tuhan itu apapun dia serba maha. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Itu satu pernyataan yang tidak bisa ditakar. Karena dia serba maha. Tiba-tiba keluar pernyataan. Tetapi dia memiliki keterbatasan. Yang tidak mungkin dia lakukan. Nah, itu sudah ditakar. Bahwa Tuhannya yang maha itu omong kosong. Bahwa Tuhannya yang maha itu bohong. Kenapa? Ternyata dia punya 20 kelemahan. Ditakar. Tidak lebih dan tidak kurang sama seperti saya. Rudi Simamora dan saya. Kita ini juga orang sama dengan Tuhan loh. Cuman kita punya takaran lagi. Saya tidak boleh hidup abadi. Saya tidak. Apa bedanya dengan Tuhan itu? Paling takaran saya nggak sampai 20 atau 30. Lah takaran Tuhan itu di bawah saya masih. Ah, gimana menurutmu? Jangan sebut agama ya, kita nggak bicara agama lain. Aku cuma mewaspadai satu hal. Kalau kita bisa menakar Tuhan dan dengan sempurna kita menakarnya, berarti kita bisa menciptakan Tuhan besok sesuai dengan takaran yang kita inginkan itu, bang. Contoh nih, ada satu Tuhan contohnya ya. Ini enggak kayak agama, enggak. Ada satu Tuhan, bisa kita analisa dia, bisa kita takar dia, kemampuannya segini, kualitasnya segini. Nah, bukankah ini berpotensi bahwa kita bisa menciptakan Tuhan yang seperti ini? Contoh, Tuhan itu harus masuk akal, kan? Tuhan itu harus masuk akal. Artinya bisa dicerna akal. Kalau Tuhan itu bisa dicerna akal, berarti kita bisa membuat Tuhan yang sama, yang sesuai dengan akal kita. Nah, kayak gitu maksudku, bang. Gimana tanggapan abang? Ya, ya benar. Itulah sebabnya batu pun dituhankan. Kenapa batu dituhankan? Karena mereka memang membuat takaran Tuhan mereka seperti batu. Batu itu tidak bisa makan ikan goreng. Batu itu tidak bisa berjalan ke sana kemari. Dia hanya tetap di tempatnya. Dia tidak bisa beranak karena batu. Kan begitu? Nah, jadi takaran-takaran itu bisa menciptakan Tuhan-Tuhan baru. Maka itu di dalam dunia ini banyak Tuhan. Salah satunya ada namanya orang penyembah batu. Kaum sujud batu, kaum pemulia batu. Mereka sepanjang hidupnya berbakti kepada batu. Sujud kepada batu dan memuliakan batu. Itulah bagi mereka Tuhan yang tidak kelihatan sebenarnya. Cuman mereka untuk memperhalus hal-hal ini contoh ya ada di Inggris. Mereka sujud kepada batu, menuhankan batu, memuliakan batu, mengelilingi batu, pokoknya serba batu. Hidupnya dihabiskan hanya berbakti kepada batu yang tak berguna itu. Maka dari itu mau tak mau mereka harus melindungi batu ini. Karena batu ini tidak bisa apa-apa. Mereka datang ke hadapan batu mengadu, kami diserang Tuhan misalnya. Batu tidak bisa apa-apa. Kami disiksa Israel misalnya. Tapi batu nggak bisa apa-apa, diam saja, menang wae. Maka dari itu, Tuhan yang sesungguhnya Tuhan tidak perlu kita, ya begini bogono. Cukup berdoa, kita hubungan kita langsung kepada Tuhan. Meminta langsung kepada Tuhan, Tuhan yang bekerja. Tapi kalau kayak di Inggris itu kaum sujud batu, kaum penyembah batu, kaum pemulia batu. Seumur hidupnya mereka hanya mengelilingi batu itu. Sujud kepada batu itu, memuliakan batu itu. Tanpa ada solusi apa-apa dari batu itu.
Lantas kalau mereka kaya bagaimana? Ya, karena Tuhannya orang Kristen pun sudah mengatakan, semua juga akan diberkati. Dan iblis pun bisa memberkati. Maka dari itu, iblis juga memberkatkan iblisnya, rajanya batu. Menuhankan batu, maka Tuhannya adalah iblis. Iblis memberkati orang-orang ini juga. Makanya kita pernah dengar pesugihan kan? Kalau kau pernah mendengar pesugihan, di dalam pesugihan itu, ya mereka kan seperti apa namanya dia memuliakan iblis lah ada di situ ya. Mereka selalu saja bisa mereka dapat banyak misalnya dagangan, bisa mereka dapat banyak apalah dari situ kira-kira gitu uang. Jadi tidak ada yang salah. Silakan. Oke, kalau penyembah batu yang di Inggris itu aku sudah melihat di di TV aku lihat ya. Memang benar mereka mengelilingi batu itu membawa drum band lagi ya, membawa drum band seperti alat-alat musik itu. Dan aku kira entah batu yang mana yang mereka sembah. Di situ kan banyak batu bang, cuma batunya memang agak runcing-runcing tinggi-tinggi. Entah batu yang mana yang mereka sembah, tetapi itu hanya dongeng dari pencetus agama tersebut bang. Ya barangkali ada satu orang dulu, entah dia pergi ke batu itu, entah bersemedi, entah apa yang dilakukannya di batu itu, tiba-tiba dia menyaksikan ada sesuatu yang gaib di batu itu. Nah, maka itu menjadi agama baginya. Dan dia mengajarkan agamanya itu kepada banyak orang, sehingga banyaklah orang yang menganut agama batu itu. Tetapi, kalau berbicara tentang keajaiban, berbicara tentang kekuasaan, ya aku bisa jamin lah bang, batu itu nggak bisa berbuat apa-apa. Sekalipun batu itu dianggap Tuhan, batu itu tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau itu sudah agama mereka, kita bisa apa? Namanya juga udah keyakinan mereka. Kan kita tahu bang, agama ini kan hal yang privat. Sekalipun batu yang disembahnya, orang-orang Inggris ya maksudku ya, sekalipun batu yang disembahnya, itu kan sudah menjadi hak mereka. Itu sudah menjadi hal yang privat bagi mereka, menyembah batu. Nah yang jadi masalah, penyembah batu ini mengaku menyembah Tuhan. Kan itu yang jadi masalah selama ini. Udah jelas-jelas batu yang disembah. Kan kita bisa lihat di TV, yang di Inggris itu dikelilingi batu itu. Tetapi mereka ini mengaku menyembah Tuhan. Nah kira-kira apalah yang pantas kita sampaikan kepada mereka agar mereka sadar? Kalau menurut abang, aku bertanya dulu sama abang, bagaimanalah cara kita menjelaskan kepada mereka, para penyembah batu, agar tidak menyembah batu ini lagi? Itu bang, silakan. Oke, ya, saya paham itu. Karena batu ini, mereka memiliki rasa malu. Matikan lu mi'mu. Keok, banyak apa. Mereka punya yang namanya rasa malu. Karena mereka sujud kepada batu, memuliakan batu, menyembah batu. Tetapi mereka tidak mendapat jawaban apa-apa daripada batu ini. Maka mereka mengambillah satu pembelaan diri. Wah, kami tidak menyembah batu itu. Tuhan kami ada di nirwana, misalnya nirwana atau di langit. Kan begitu ya. Nah, batu ini adalah duta besar dari Tuhan kami di muka bumi. Kalau kami tidak sujud kepada batu ini, kalau kami tidak mengelilingi batu ini, kalau kami tidak memuliakan batu ini, kalau kami tidak bisa mengadu kepada batu ini, maka Tuhan kami tidak akan mendengar. Jadi mereka jadikan batu itu sebagai duta besar Tuhan mereka. Dan mereka suka hal ya betul. Perantara ya. Mereka suka hal-hal yang unik-unik, yang gaib-gaib lainnya. Batu dibuat menjadi duta besar daripada Tuhan. Itulah sebabnya di depan batu ini mereka menangis, meratap, mengadukan nasibnya, tapi nggak ada jawaban. Sampai kapan mereka akan sadar? Mereka tidak akan sadar-sadar. Kenapa mereka tidak akan sadar-sadar? Karena mereka ini sering dijanji-janjikan sebuah pengalaman spiritual atau janji-janji tentang langit, tentang nirwana, tentang kalau orang Kristen bilang surga, di mana kehidupan di surga itu seperti rumah bordil. Sehingga orang-orang ini senang bahwa di dunia dia setengah mati masuk rumah bordil, dia harus mencari uang setengah mati,
Pergi ke rumah bordil bayar. Sementara mereka dijanjikan di sana gratis. Tentu dia memilih, ya udah, biarlah aku mati-matian menyembah batu, memuliakan batu, mengadu kepada batu ini. Asal aku nanti mendapatkan yang namanya, kalau di dunia seperti Doli lah, Doli ya, tempat pelacuran terkenal dulu di Surabaya. Ada kayak akuariumnya, ada wanita-wanita di situ, mereka bisa memilih-milih. Karena di dunia aku setengah mati bayar ini. Kalau dulu bisa 5.000, sekarang udah 500.000. Gaji sebulan hanya cukup untuk 6 kali sama wanita-wanita itu. Sementara dia disediakan tidak terhingga. Gratis lagi. Tentu dia lebih memilih itu. Maka sampai kapanpun, sampai kepala kau pun botak mengingat-ingatkan mereka. Sampai kepala kau tuh gundul habis semua. Mereka tidak akan pernah berubah. Kenapa yang bisa kau janjikan kepada mereka? Kan tidak ada. Mana ada yang bisa kau janjikan kepada mereka? Tidak ada. Tapi kalau kau mau jadi Tuhan juga bisa. Kau mau jadi nabi juga bisa. Kan semua manusia berhak menjadi nabi. Tinggal satu ruang yang tidak bisa belum dimiliki orang. Ini peluang kita untuk menjadi nabi. Yakni pikiran. Maka kau nanti ambil kayu sebagai duta besar. Kau buat itu kayu, kau ukir-ukir tak bagaimana. Kau suruh orang sujud kepada kayu itu, kau nabinya. Kau bilang wahyu itu turun atau firman Tuhan itu turun di dalam pikiranmu. Sehingga orang tidak bisa meneropong pikiranmu. Paham ya? Jangan kau bilang Tuhan berbicara kepada saya. Kalau Tuhan berbicara kepada kau, ada yang mendengar. Maka orang akan mengatakan, sejak kapan Tuhan bicara sama kau? Perasaan aku pagi, siang, sore, malam bersama kau. Apalagi istrimu. Pagi, siang, sore, malam aku sama dia. Ada Tuhan bicara. Tapi kalau kau bilang, Tuhan menaruh firman-Nya di dalam kepalaku. Siapa bisa protes? Nggak ada yang bisa protes. Dan kau bisa membuat mengarang-ngarang apa ucapan Tuhan di kepalamu. Karena tidak ada yang bisa menyelami kepalamu. Sekalipun kepalamu ini dikampak di belah dua. Nggak ada yang bisa menyelami. Nah itu gambarannya kalau kau mau jadi nabi. Dan kalau kau mau menciptakan Tuhan bisa. Silakan. Oke. Ya berarti susah ya memberitahu kepada para penyembah batu ini karena iming-iming itu ya. Karena iming-iming yang mereka terima itu melebihi apa yang ada di dunia. Contoh seperti abang bilang tadi, rumah bordir. Nah, tetapi ya sudahlah, aku hanya prihatin saja. Aku hanya prihatin saja melihat mereka yang menyembah batu, mengaku menyembah Tuhan. Aku cuma prihatin saja. Aku berusaha untuk menyadarkan mereka agar mereka sadar tidak lagi menyembah batu. Tapi kan mereka kan rata-rata berbahasa Inggris. Kan mereka menyembah yang di Inggris, jadi susah kan. Apalagi saya orang Batak, saya tidak terlalu pintar bahasa Inggris. Sementara para penyembah batu selalu berbahasa Inggris yang ada di Inggris. Tetapi kiranya ada orang-orang yang mendengarkan siaran-siaran yang kusampaikan lah selama ini ya dari anak Batak. Agar para penyembah batu sadar bahwa batu tidak bisa berbuat apa-apa. Agar penyembah batu sadar bahwa selama ini klaim mereka menyembah Tuhan, ternyata tidak. Batulah yang mereka sembah. Oke, mungkin itu yang kusampaikan pada kesempatan kali ini. Siap. Oke, terima kasih atas kunjungannya Rudi Himamora. Nanti aku buat kunjungan balasan di tempatmu ya. Ya, siap. Ya, ini udah banyak ditunggu-tunggu orang, kita hadir berdua. Tapi nanti kapan waktu kita dua menjawabi orang-orang sana ya. Oke. Tahun baru lah bang, habis tahun baru. Siap. Oke. Pandai turun ya, aku gak pandai ngeluarkan gimana.